Mungkin yang menjadi masalah adalah ketika itu melahirkan mental baru. Jadi harapan baru bagi orang-orang untuk meminta-minta. Ini masalahnya. Dan saya kira ini PR kita juga bahwa mental senang digaji, senang dikasih. Ini yang harus kita ubah. Jadi mestinya kita dalam hadis Nabi mengatakan al yadul ulia ya khairun ya minal yadis sufla. Itu rumusnya. Jadi tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang diminta. Ini harus kita ubah. Jadi kalau kita makan ke warung bakso misalnya, maka buru-buruan kita yang bayar mestinya. Kita kan nggak selama ini. Jadi bangga kalau dibayarin. Jadi habis makan bakso, kenapa? Habis ditraktir. Ditraktir kok bangga gitu ya. Kupas lewat obrolan santai. Bismillah, jumpa lagi di Close Kupas lewat obrolan santai bersama narasumber kita Ustadz Happy Andi Bastoni. Apa kabar Ustadz? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, khair ya. Insyaallah kemarin kita sudah bahas topik yang sangat hangat. Sekarang kita juga bahas topik yang lagi hangat juga Ustadz. Katanya begitu. Ya. Jadi beberapa hari ini media sosial terutama di Instagram tuh lagi rame tentang istilah ikoyan Ustadz. Jadi aneh juga awalnya pas dengar apa sih ikoyan gitu kan, banyak influencer dakwah juga yang bahas itu gitu kan, ikoyan apa ikoyan baca dari itu dulu ternyata akhirnya ketemu ya. Okay. Jadi ternyata ada sejarahnya, ada sirohnya di balik ikoyan. Jadi ada salah satu influencer jadi namanya tuh Arif Muhammad. Ini baca ya biar. Ini beda salah. Arif Muhammad dengan Arif Muhammad Betty ya. Betty bukan, yang beda lagi. Sorry Bang Arif. Kalau Arif Muhammad itu yang satu lagi Mbak Betty ya. Namanya sama emang. Iya. Tapi ejaannya beda kali ya namanya ya. Sama juga kayaknya kalau salah ya. Nanti ada cek lagi deh. Jadi dia tuh bikin semacam kayak giveaway gitu. Tapi jadi dia nyuruh orang untuk komen di sosial medianya dia, terus itu di YouTube atau apa? Di YouTube apa di Instagram ya? Okay. Pokoknya di Instagram ya? Di followersnya soalnya. Oh di follow Instagram. Jadi dia nyuruh orang-orang untuk komen kebutuhannya apa, nanti dia akan pilih secara acak. Ya mungkin ini salah satu kalau misalnya untuk influencer kan naikin engagement ya. Karena semakin banyak yang komen kan berarti orang akan semakin mampir ke keterikatan kan dengan akun tersebut gitu kan, jadi muncul terus. Nah, jadi dia ngasih giveaway dengan jumlah yang nggak nentu dan yang dia pilih juga acak. Cuman akhirnya efek dari itu akhirnya banyak para netizen nih, ya walaupun nggak semua netizen ya, banyak netizen yang akhirnya minta untuk influencer lain atau selebgram lain untuk bikin seperti itu juga. Jadi iko-ikoyan dong. Nah, awal istilah iko-ikoyan ini muncul sebenarnya karena panggilan si timnya Arif Muhammad ini panggilannya menyiko yang buat yang bagian ngasih-ngasih itu. Bagian ngurusin pemberian giveaway-nya itu. Jadi akhirnya ramailah istilah iko-ikoyan ini. Nah, akhirnya banyak yang akhirnya dibahas karena berpengaruh pada mentalitas orang gitu ya. Akhirnya kok jadi mentalnya jadi mental ngemis sih gitu ya. Jadi minta gitu kan gitu. Padahal banyak yang akhirnya bahas mentalmu itu lebih mahal daripada apa yang dikasih gitu kan. Nah, kalau misalnya bahas tentang mentalitas ini tentang atau bolehkah kita meminta atau ada nggak sebenarnya larangan, kalau nggak salah pernah ada ya larangan Nabi untuk kita tuh meminta-minta gitu Nah, pernahkah nggak sih ada sejarahnya iko-ikoyan gini dalam sirah gitu di zaman Nabi itu. Jadi sampai pada titik ini sebenarnya nggak ada masalah. Artinya giveaway ya, yang penting jangan bayar aja. Jadi kalau orang itu giveaway bayar itu namanya judi gitu ya. Apalagi hadiah dari bayaran ya. Tapi kalau sekedar berbagi hadiah ya, sah-sah saja hadiah. Bahkan ini bagian dari sunnah Rasul ya. Kata Rasulullah ya, tahadau tahabu ya, saling memberi hadiah, tapi saling memberi hadiah ya, maka itu akan menumbuhkan rasa sayang gitu ya, saling memberikan hadiah. Jadi harusnya kalau mau gitu kasih dulu ya. Iya, hadiah gitu kan, hadiah. Kasih hadiah aja kan, kasih hadiah. Nah, yang mungkin yang menjadi masalah adalah ketika itu melahirkan mental baru. Jadi harapan baru bagi orang-orang untuk meminta-minta. Ini masalahnya. Dan saya kira ini PR kita juga bahwa
mental senang digaji, senang dikasih. Ini yang harus kita ubah. Jadi mestinya kita dalam hadis Nabi mengatakan al yadul ulia ya khairun ya minal yadis sufla, itu rumusnya. Jadi tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang diminta. Ini harus kita ubah. Jadi kalau kita makan ke warung bakso misalnya, maka buru-buruan kita yang bayar mestinya. Kita kan nggak selama ini. Jadi bangga kalau dibayarin. Jadi habis makan bakso, kenapa? Habis ditraktir. Ditraktir kok bangga gitu ya. Lebih senang ditraktir. Iya, ya. Mestinya kan yang mentalitas juga. Mental. Jadi teguran ini. Jadi kalau kita makan di warung makan atau apa, kita yang bayarin gitu kan. Jadi jangan sok-sok kebelet kencing lah gitu kan ya, biar pas udah selesai pura-pura lupa gitu. Iya, itu tadi izin saya ke toilet ya, lama toilet orang udah keluar semua udah bayar baru dia muncul. Nah ini pas modusnya ending sibuk main HP semua ya. Nunggu yang bayar siapa. Itu mental miskin ya. Makanya mental miskin itu emang seperti itu. Jadi dia ya tidak tenang ya. Mental miskin ketika dia datang ke warung makan, dia bingung siapa yang bayarin ya. Tapi kalau mental kaya kan enggak ya. Dibayarin, syukur, enggak dibayarin saya bisa bayarin gitu kan. Ini poinnya. Jadi kita ini yang bahayanya adalah melahirkan mental pengemis, mental peminta-minta ya, dan itu enggak bagus ya, baik secara psikologis ataupun dalam aturan Islam ya, dalam Islam. Misalnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, dan hadis ini sekarang relatif terkenal ya. Saya ambilkan matannya ya, baginda Rasul bersabda, man sa'ala min ghairi faqr ya fa ka'annama ya'kulu jamar. Jadi barang siapa yang meminta-minta ya min ghairi faqr, padahal itu di luar kebutuhan intinya gitu kan ya. Nanti ada pengecualian ya. Fa ka'annama ya'kulu jamar, maka dia seperti orang yang makan bara api. Jadi dahsyat. Ini larangan keras dan tegas. Keras sekali. Dan para ulama ya mentakhrij hadis ini, hadisnya sahih ya, derajatnya, dan bisa dijadikan sebagai dalil. Dan dalam banyak hadis lain Nabi mengatakan bahwa orang yang mengambil kayu bakar ya di atas tubuhnya dan kemudian berkeringat seterusnya, itu jauh lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Jadi meminta-minta ini aslinya itu dilarang, nggak boleh gitu kan, kecuali pada beberapa kondisi misalnya kan. Nah, di antaranya apa? Kita dibolehkan meminta bantuan pada orang lain itu pada 3 kondisi. Pertama adalah kondisi darurat. Artinya kita nggak misalnya dia bangkrut habis, nah dia boleh meminta-minta sekedar untuk mencukupi kebutuhan makannya saat itu. Jadi jangan udah numpuk udah banyak terus menikmati minta-minta, ya nggak boleh. Ini satu ya. Nah dan kita orang lain yang melihat hal ini juga harus jeli gitu ya. Jadi kalau bisa jangan sampai dia minta-minta. Kita sudah beri ya. Jadi ini pertama teman-teman sekalian, kita dibolehkan meminta bantuan kepada orang lain itu dalam kondisi di mana kita sangat darurat, tidak bisa makan daripada mencuri, maka dia mengutarakan keinginan tersebut kepada orang lain ya. Tapi lagi-lagi jangan jadikan sebagai profesi. Ya, karena namanya darurat itu nggak setahun gitu kan ya, dalam 2-3 hari harus ada solusinya gitu kan. Itu satu. Yang kedua, dibolehkan ya ketika untuk membantu orang lain. Ya, musibah, longsor, banjir, nah, kita bikin proposal meminta-minta. Kan minta-minta juga ujungnya itu kan. Tapi bukan untuk kita. Dan ini saya kira banyak yang dilakukan. Menggalang dana kan meminta juga gitu kan. Tapi bukan untuk dia, ya, untuk yang terkena musibah, ya, untuk orang lain. Nah, yang ketiga adalah yang mungkin dia sendiri yang mendapatkan musibah. Kecelakaan ya, atau misalnya alam gitu ya, musibah alam. Nah ini boleh ya, karena emang dia butuhkan. Tapi di luar itu maka meminta-minta ini nggak boleh, nggak diperkenankan ya. Apalagi menjadi sebuah profesi di mana rumahnya di Jawa sana bagus, ya, mentereng, di sini dia mengemis. Wah ini enggak, ini mental gitu. Ini kita bicara masalah mental. Betul. Aneh pernah punya teman Zat. Ini kita berteman gitu. Dulu waktu masih kecil ya. Ya emang mohon maaf ya, ada kekurangan lah di dalam kondisi fisiknya gitu, yang memang. Tapi sebenarnya secara tampilan orangnya ganteng gitu kan. Tapi giliran dia misalnya pekerjaannya gitu jadi dia pergi ke jalan, ke jembatan mana gitu. Kalau misalnya lagi di rumahnya pakaiannya rapi, tapi giliran pas berangkat dia selalu pakai pakaian yang kumal gitu, yang sobek-sobek. Bahkan pas kita ngobrol-ngobrol,
dia ngaku sendiri, dia bilang waktu itu sekitar tahun 2000-an ya, tahun 2001 2005-an lah. Yeah. Dia bilang, "Saya punya tabungan 50 juta," katanya. Tahun itu. Kerjanya ngemis. Iya. Itu kan termasuk berarti yang dilarang sama Rasul tadi kan. Betul. Berarti artinya dia sebenarnya punya harta yang banyak. Cukup gitu. Gitu kan. Nah, tapi gitu ya, tapi dia minta-minta. Nah, bahkan aneh kadang-kadang lebih miris kasihan kalau orang dia di jalan ya kadang-kadang. Ada orang misalnya pedagang asongan lebih sering diabaikan dibanding orang yang mengemis minta-minta gitu. Padahal orang yang misalnya pedagang asongan itu, mohon maaf ya, itu mereka bekerja keras loh ya kan. Ibaratnya modal dulu ya kan. Bahkan banyak juga pedagang-pedagang asongan tuh yang risiko karena ketabrak di jalan gitu, yang ketabrak truk atau apa gitu kan. Nah, itu kadang-kadang ada miris gitu. Harusnya orang-orang nih kalau dia pernah dagang ya. Kalau kita kan pernah jadi apapun ya. Pernah dagang, jadi ngerasain. Ketika kita punya dagangan tuh nggak laku tuh. Padahal kita udah berusaha gitu. Udah kelihatan udahnya. Ada orang gitu seenaknya aja, maksudnya dia nggak udah usaha apa, cuman minta doang, dikasih. Dapet. Ya Allah, gue udah kerja keras nih. Iya. Ini juga PR di kita secara umum ya, artinya dilema. Ketika ada orang yang meminta-minta, gimana bagus ya? Apa kita kasih apa enggak gitu kan? Enggak dikasih ya kasihan ya, kemudian penampilannya gitu kan. Tapi dikasih takut ini jadi mentalnya gitu ya. Wallahualam di beberapa daerah mungkin sudah ada larangan kali yang melarang memberi pengemis minta-minta itu. Kalau saya kadang ya lihat kondisinya juga. Kalau segar bugar dan seterusnya dia ngamen pun nggak saya kasih gitu ya. Nah, saya pernah kejadian suatu saat saya naik bus waktu masih jadi wartawan, ada pengamen. Ya, jadi kalau saya sebut ya bukan pengamen, itu preman gitu ya. Jadi dia masih tatoan ya, kemudian dia berdiri di depan bus itu dan petatang petenteng nyebutkan dia baru berapa bulan keluar dari penjara gitu kan. Nyebut orang. Wah, ini itu malak halus. Ya, itu dia nyanyi kan. Saya udah di belakang, siap aja saya nggak mau ngasih gitu kan. Saya mau ngasih. Karena bagi saya itu nggak penting ya, karena mendidik mentalnya ya. Tapi saya berdua dengan teman juga ngeliat dia orang udah yang tadi udah datang dengan mukanya kan. Dan nggak pakai alat, dia pakai tangan aja begini. Mau saya enaknya aja deh gini gitu. Mengadakan tangannya betul-betul gitu ya. Jadi semi malak lah. Nah, begitu sampai udah mengarah ke kami ya. Saya udah teman ini nginin saya gitu kan. Saya santai aja. Ternyata temannya udah nyiapin 2.000. Jadi dulu 2.000 masih lumayan gede. Di tahun 2005 2006 kan masih gede. Iya, masih gede. 2.000 1.000 dia ya, 1.000 dikasih ke saya. Nih antum kasih kata gitu kan. Saya bilang kata saya bukan nggak punya uang, saya bilang 1.000 2.000 saya punya gitu kan, tapi saya nggak mau ngasih, cari aman aja katanya. Jadi akhirnya dikasih juga gitu kan. Jadi kalau teman saya mungkin melihat daripada berantem ya, enggak, ini cari aman saja. Tapi poinnya bahwa kita kecuali kalau ngamennya suaranya bagus ya. Itu ya harus lihat juga niatnya ya. Makanya almarhum Ustaz Taufik Hulaimi ketika menjelaskan tentang sedekah kan, sedekah itu min ghairi reward ya, tanpa ada balasan. Jangan sampai Anda ada orang datang ke rumah ngamen ya. Kemudian dikasih ini saya sedekah, bukan sedekah itu bayar orang ngamen. Bayar suara, jadi nggak pahalanya ada nggak ada kan. Sedekah kok bayar orang ngamen ya. Kecuali sebelum dia nyanyi, stop. Ya lagi, ini enggak udah 3 lagu, habis itu request lagi. Itu bukan sedekah, itu bayar. Konser gratis di rumah. Ya. Pesan lagu, minta refnya diulang-ulang. Nyanyi bareng. Nah ini saya kira di kitanya dilemanya apakah dikasih atau tidak ya. Jadi jadi kita juga harus melahirkan ya mental pekerja keras tadi itu gitu ya. Jadi sebaliknya kedermawanan. Jadi orang Indonesia memang terkenal dengan kedermawanannya. Saya pernah dibaca di harian, Wallahi Republika atau Kompas ya pernah baca. Indonesia termasuk 5 besar negara yang masyarakatnya itu termasuk orang yang dermawan. Masya Allah. Kang Emil kalau nggak salah ya di Bandung waktu dia masih jadi wali kota Bandung pernah saya dengar sebuah statementnya, nanti bisa di cross check lagi barangkali ya. Di Bandung di Bandung itu pernah di sebuah mall itu rata-rata penghasilan pengemis di mall di pintu mall itu rata-rata 300.000 per hari. Oh iya. Sehari 300.000. Bisa ya? Bisa. 300.000 udah kali. Itu segitu dulu.
Artinya 300.000 dikali 20 hari lah jam kerjanya gitu kan. Artinya ada liburnya dia gitu ya. 3 kali 6 juta. Itu luar biasa. 6 juta itu dia kalau mungkin 309 juta. Iya kalau 30 hari. Menurut saya 20 hari kerjanya. Yang lain kan capek juga mungkin ya. Betul. Dan itu enggak full day, bisa jadi 300.000. Nah, jadi angkanya cukup besar. Dan ini yang kemudian membuat orang menjadi tertarik untuk menjadi pengemis peminta-minta. Yang bahayanya adalah ketika mental ini menjadi mental berjamaah dan menjadi karakter sebuah bangsa. Bangsa yang meminta-minta. Ya. Mudah-mudahan di sini kita nggak disomasi ya sama komunitasnya. Dan ini menjadi lembaga pemerintah yang suka minta-minta. Jadi bangsa pengemis. Jadi, ini kan bahaya. Jadi mental itu sampai berpengaruh pada orang-orang yang pakai yang berkuasa jas itu ya. Betul. Jadi orang-orang yang di atas itu yang pakai jas itu mentalnya itu mental peminta-minta. Jadi walaupun duitnya banyak, tapi ketika dia pengen nolong orang, dia nggak mau nolong. Kalau nggak dapat proyek dulu, minta proyek. Iya, jadi wanipiro. Jadi betul. Mentalnya udah mental bukan mental nolong tapi mental meras ya. Aparat keamanan gitu kan yang nggak mau nolong orang bikin SIM dan seterusnya mentalnya mental minta-minta. Jadi mental bukan masalah tidak punya uang, tapi mental walaupun duitnya udah banyak. Betul. Tapi mental meminta-mintanya tadi yang harus kita potong dari akarnya ya. Sampai sekarang tuh ternyata masih ada praktek kayak gitu. Iya. Bisa sebenarnya ada beberapa daerah ya. Betul. Yang kadang-kadang aneh ngurus KTP itu jalur normal tuh. Lama banget. Lama ya. Ada pas aneh fotokopi, tukang fotokopinya bilang, "Udah bayarnya sekian," katanya. Saya juga di situ. Oh, sama tempatnya. Oh, sama. Iya. Beres sehari katanya. Cuman bayar 20.000. Jadi Iya banyak gitu ya, mental. Padahal itu orang yang digaji gitu ya. Iya, udah digaji. Mentalnya juga mental. Dan mestinya tidak boleh karena dia sudah digaji kan. Digaji negara gitu. Di negara. Jadi itu ya. Jadi itu ya mungkin. Ya jadi kalau yang mau giveaway ya boleh tapi jangan sampai membuat mental. Artinya sesekali saja dan lebih baik menolong misalnya. Berikan permodalan, kan itu bisa jadi. Jadi bagaimana kita bisa mengecek. Jadi kalau misalnya mau kasih giveaway modal usaha, misalnya kita lebih bagus lagi saat Iya. Jadi yang ini silakan proposalnya gitu. Nunggu Kang Dewa Eka Prayoga nih kayaknya. Gitu ya. Oke, Masya Allah. Jadi itu luar biasanya Islam ya, Ustaz ya. Jadi bahkan mental pun juga harus diperbaiki gitu ya. Jadi mental kaya itu memang dibangun oleh Rasulullah SAW gitu kepada para sahabatnya dan pada umatnya gitu. Dilarang untuk meminta-minta kecuali memang tadi ada beberapa poin yang memang sangat urgent sekali gitu ya. Gitu. Dan itu pun juga bahkan kadang-kadang kita justru yang kita sulit itu saat ya kalau kita mau ngasih bantuan adalah ngasih bantuan ke orang yang dia nggak mau cerita kalau dia lagi susah gitu. Jadi begini, jadi ada orang yang disebut Al-Quran itu kan dengan as-sa'ilin wal mahrum. Sa'ilin itu orang yang susah, memang menyatakan dirinya dia susah. Tapi ada juga orang yang mahrum. Mahrum ini adalah orang yang tidak meminta-minta padahal dia susah. Di situ kita harus sensitif. Nah, ada banyak teman, beberapa teman yang saya tahu apalagi di masa pandemi ini gitu kan, jadi jobnya nggak ada dan kelihatan lah ya, tapi dia nggak pernah mengeluh, nggak pernah itu bahkan ketika kita mentalitasnya luar biasa ketika saya pernah ngasih bilang enggak saya bukan ngasih antum, saya bilang saya titip uang ini untuk anak antum, tolong bawain. Jadi saya ngapain saya ngasih antum, saya bilang itu kan antum sehat segar bugar gini gitu kan, saya nitip untuk anak antum nih uang, kasihin ya, titip daripada saya nggak sempat ke rumah ini saya titip dia dengan muka yang nggak enak gitu kan. Ada dari situ kita harus sensitif. Nah, kita sebagai temannya, rekannya, sahabatnya harus sensitif gitu kan. Masya Allah. Jadi buat teman-teman nih, yang ya pasti hampir semua orang di masa pandemi ini diuji ya, Seth. Iya. Tapi ketika kita bisa menjaga itu ya, maksudnya menjaga mental kita, menjaga marwah ya, menjaga izahnya untuk nggak minta, tetap menyembunyikan kesulitan kita itu, Masya Allah itu berarti Anda mental kaya. Dan Insya Allah ketika ada saatnya kita akan jadi orang-orang kaya juga Insya Allah. Seperti para yang penting mentalnya dulu ya. Mentalnya dulu yang penting. Oke, Ustaz, makasih banyak nih. Sama-sama. Inspirasinya, dan berarti nggak ada lagi teman-teman penontonnya Ustaz Hepian dan Bastani yang minta ikoy-ikoyan. Kalau perlu jadi orang yang ngasih gitu ya. Tapi ngasih pun juga mungkin yang solutif ya, tidak menjatuhkan mental
orang yang dikasih. Betul. Oke, sampai ketemu di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.